Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syekh Tilem di acara podcast Bahasa Basi. Gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat kan? Masih semangat menjalani hidup yang penuh dengan lika-liku, yang penuh dengan masalah, yang kadang membuat kita pusing, kita sedih, ya kadang sedikit sih yang membuat bahagia. Ah, Gimana mungkin dari mindset atau gimana yang membuat kita itu nggak bahagia atau gimana? Jujur, saya itu sering mendapat motivasi atau mendapat tema dari ceramahnya Gus Bahar, jujur, dan itu kadang membuat saya ingin bersemangat lagi untuk memberikan informasi atau memberikan keterangan dari apa-apa yang diceramahkan oleh Gus Baha. Terlepas dari kadang saya itu berpikir sama, wah ini sama yang didawuhkan sama, yang pernah di konteksnya sama, topiknya tetap saja, tapi itu refresh ke saya. Apakah perlu diulang-ulang seperti itu motivasi itu atau bagaimana? Jadi kadang kita itu lupa dengan apa yang sudah kita dengerin, kadang lupa dengan apa yang sudah kita baca, dan itu kelupaan itu yang membuat kita kadang down dengan dengan kata-kata motivasi, dengan cerita-cerita hikmah yang sudah pernah kita dengar. Langkah selanjutnya apa? Dan saya itu ingin memberikan sedikit sedikit reaksi atau apa ya, mengkonfirma apa ya, mengutarakan lah apa ceramah-ceramah dari Gus Bah. Intinya Islam itu simple teman-teman, beneran simple, motivasi kayak jujur jujur saya tuh kadang nggak habis pikir dengan ada orang Islam yang sedih, ada orang Islam yang down, ada orang Islam yang putus asa, itu kadang sedih. Sedihnya kenapa? Satu, Islam atau Muslim, orang Muslim itu kok bisa sedih? Kok punya Allah kok sedih? Kadang kan punya Nabi Muhammad kok sedih? Itu nggak masuk akal saya itu. Terlepas meskipun orang itu nggak pernah sholat kayak atau apa loh, yang penting kan dia Islam dulu. Nggak usah muluk-muluk, lakukan apa yang benar. Udah nggak usah punya pikiran negatif terhadap orang lain. Jangan sampai kipu sama urusan orang lain yang bisa membebani pikiran kita. Terlalu banyak menilai perbuatan orang lain atau pendapat orang lain kalau kitanya masih belum siap dengan ketidakcocokan dengan pendapat kita. Udah coba teman-teman selesaikan dulu, teman-teman. Jangan jangan terlalu banyak menilai atau melihat atau mengkomentari urusan orang lain, kecuali kalau teman-teman satu sudah siap secara mental, kalau ada apa-apa tidak cocok sama kita, kedua kita itu bisa mengambil hikmah dari pendapat atau orang lain tersebut, ketiga kita itu bisa berpikir positif sama orang yang mungkin lain dengan kita, gitu loh teman-teman. Nah, terus kalau teman-teman ingin berbuat baik itu stepnya itu pelan-pelan. Coba pelan-pelan, jangan terlalu gerusa-gerusu, jangan terlalu berpikirnya itu jangan terlalu cepat. Perhatikan langkah per langkah dari teman-teman. Perhatikan setiap langkah teman-teman itu mengandung juga kebaikan. Lah kalau kira-kira teman-teman itu ragu dengan langkah teman-teman, ditemenin saja sama sholawat. Itu saja yang penting. Soalnya gini, kalau saya pribadi
Kalau mungkin langkah kita salah, paling tidak kita melangkah dengan sholawat. Udah gitu saja. Kita berpikir positif saja. Toh kita itu menjalani takdir saja, teman-teman. Nah, gak usah terlalu memperdebatkan masalah yang seperti fikih atau tingkah laku orang lain, pendapat orang lain. Iya, memang kadang itu kan pendapat orang lain, kalau nggak kita sangkal itu mungkin menyebar sama orang lain. Cukup kita saja, kalau kita nggak kuat, kalau kita membuat emosi orang lain, cukup kita saja gimana hikmah yang kita ambil saja. Itu banyak loh, hal simpel saja. Kita kadang melihat atau kita melihat siapa dulu yang berbicara, kadang gitu baru kita dengerin bicaranya, meskipun bicaranya kadang itu gak guna gitu, gak penting. Tambah terkenal seseorang, kadang bicaranya tuh gak penting, hal-hal yang umum. Kenapa? Memang ya begitu. Dan hal-hal umum itu, hal-hal yang simpel itu kadang dibicarakan sama anak-anak kecil, sama orang-orang kampung biasa, sama orang-orang desa, dan dengan teman-teman kita. Kata-kata itu ada, cuman kita itu tidak menggubris perkataan mereka. Karena apa? Mereka itu seperti kita. Coba kalau itu orang terkenal, orang wah, kita itu kadang kita menyimak dengan betul. Coba kita fokuskan kepada isi dari pembicaraan atau isi dari setiap hikmah yang diambil. Tidak usah menunggu siapa yang berbicara. Ilmu itu sudah tersebar di mana-mana, teman-teman, dari perbuatan kita, dari eh, dari perjalanan hidup kita, meskipun kita di kampung, perjalanan kita ke tempat kerja, dari perilaku makhluk, ya tumbuhan, ya anak kecil, kadang orang gila juga. Di sana itu banyak hikmah. Kadang kitanya yang kurang peka. Gitu. Bagaimana untuk memperbesar peka kita? Jangan terlalu banyak ke tempat keramaian. Sering-seringlah kita itu mengkaji diri sendiri, menilai diri sendiri, kenapa kita kok gini, diselingi dengan sholawat. Kadang terlalu muluk-muluk ya, ikut gini tidak apa-apa, saya tidak mau melarang, enggak. Kita fokus saja kepada yang dasar. Kita fokus saja kepada yang dasar, belajar ngaji dulu. Dengan mengaji itu insya Allah kita itu otomatis kita itu mengkaji diri sendiri, kadang gitu. Ya tidak ada salahnya kita itu meminta barokah sama orang-orang alim, mendengar pengajiannya, nggak salah. Setiap orang itu beda, teman-teman, beda. Cuman kadang kita itu ingin berbuat baik itu nunggu momen. Kok bisa berbuat baik itu nunggu momen? Setiap momen itu berbuat baik, jangan tunggu momen baru kita berbuat baik. Jangan nunggu waktu kita berbuat baik. Waktu itu dijadikan kebaikan saja. Fokus kepada itu, teman-teman. Untuk 2024 ini kadang saya berpikirnya tuh, kenapa ke orang itu condong kepada yang namanya uang dan uang. Kenapa kok tidak fokus kepada manfaat gitu. Apa yang termahal dari hidup kita? Ya hidup kita, waktu kita, tenaga kita, itu adalah yang termahal. Karena dengan yang termahal kita mendapatkan uang. Uang itu didapat dari kita, bukan uang yang mencetak kita, bukan kita yang mendapat uang karena kita. Jadi yang paling mahal itu adalah kita sendiri. Fokus saja kepada manfaat, bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang lain, bisa bermanfaat kepada dunia, bisa bermanfaat kepada bumi, tanpa kita meminta timbal balik. Apa itu timbal balik? Pujian kayak orang itu, meskipun kita kasih mereka itu jahat kepada kita, nggak usah, fokus kebaikan. Jangan sampai kita menurunkan level kita kepada orang yang tidak suka kalau ada orang lain kita beri dan mereka itu jahat kepada kita nggak suka. Nah, itu sih bahaya. Kita fokus saja kepada kita itu memberi, tangan di atas, fokus saja tangan di atas. Jangan sampai kita tangan di atas tapi dengan ngomong gini nggak usah. Jangan sampai kita turunkan level kita kepada level yang seperti itu. Kalau ingin berbuat baik saja, teman-teman. Kalau ingin berubah ya berubah saja, tanpa harus
menilai orang lain tanpa kita menyesali dengan apa yang sudah terjadi. Kita fokus saja kepada kebaikan, fokus memperbaiki diri, jangan fokus kepada masa lalu kita. Sambil lalu kita mengevaluasi dengan orang-orang yang alim, dengan hikmah-hikmah yang kita ambil dari sana. Semoga dari podcast yang singkat ini bisa memberikan dampak atau memberikan motivasi atau memberikan sesuatu yang baik bagi teman-teman. Saya hanya bisa memberikan ini untuk kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.